Xiaoyan berdiri di tepi jurang, memandang 9 mata air serin. Hari ini mereka akan menuju alam kosong untuk mencegah bala bantuan suku Heaven Demon Phoenix. Sudah waktunya, ujar Dokter Peri kecil. Xiaoyan mengangguk. Dengan kibasan lengan, ia membentuk formasi spasial yang menyelimuti mata air, sekaligus memasang penghalang deteksi. Ia lalu mengirim pesan pada Cailin agar berlatih dengan tenang sebelum berbalik dan pergi. Tak lama setelah mereka pergi, Cailin membuka mata di dalam mata air. Sejak masuk ke sini, ia merasakan panggilan misterius dari kedalaman terdalam, lebih dalam dari segel Yao Ming. Dengan tekad untuk menjadi lebih kuat, tubuh ular 7 warnanya melesat turun ke dasar mata air. Di aula besar, Yao Ming menjelaskan rencana penyergapan di alam kosong. Ia akan memimpin 6 tetua untuk menghentikan Heaven Demon 3 Phoenix. Meski kekuatan mereka lebih lemah, Xiaoyan tetap menyatakan dukungannya. Sudah waktunya berangkat. Celah spasial terbuka. Xiaoyan masuk lebih dulu, diikuti Dokter Peri kecil, Qinglin, Yao Ming, dan para tetua. Retakan itu menutup perlahan setelah mereka menghilang. Alam kosong sunyi dan penuh arus spasial kacau. Mengandalkan penanda rahasia, Yao Ming memimpin mereka ke lokasi strategis untuk bersembunyi. 2 hari berlalu. Tiba-tiba, ruang berfluktuasi hebat. Lebih dari 20 ahli Heaven Demon Phoenix muncul, dipimpin seorang wanita berjubah merah dengan aura menekan. Operasi ini tak boleh gagal, katanya dingin. Yang melanggar akan dihukum. Feng Qing'er dan Zhu Feng berdiri di antara barisan, menundukkan kepala hormat. Setelah memberi perintah, wanita itu melesat pergi bersama pasukannya. Di kejauhan, Xiaoyan membuka mata dan tersenyum tipis bersama Yao Ming. Bersiaplah, ucapnya pelan. Target kita akhirnya muncul. Alam kosong sunyi mematikan. Arus spasial kacau bergulung tanpa henti, menyembunyikan bahaya di balik ketenangannya. Tiba-tiba, suara angin ganas mengoyak kehampaan. Sekelompok cahaya melesat dari kejauhan, pasukan suku Heaven Demon Phoenix. 3 pulau naga besar menyerang Pulau Naga Timur. Jika kita turun tangan sekarang, mereka pasti kalah. Lapor Kun Huang dengan suara serak. Tidak perlu terburu-buru, jawab wanita berjubah merah dingin. Biarkan mereka saling membunuh. Ying Huang tertawa aneh. Setelah mendapatkan garis darah naga Phoenix, 3 pulau naga besar pun bisa kita musnahkan. Namun tepat saat mereka hendak mempercepat langkah, bahaya mendadak meledak. Pilar-pilar Douqi tajam menerobos arus spasial, menghantam barisan Heaven Demon Phoenix. Jeritan terdengar beruntun. Siapa berani menyergap kami? Teriak wanita berjubah merah murka. Arus spasial terbelah. Yao Ming melangkah keluar sambil tertawa. Sudah lama tak bertemu, Sky Demon 3 Phoenix. Yao Ming, kau masih hidup? Feng Huang terkejut. Tawa lain terdengar. Sosok Xiaoyan muncul di samping Yao Ming. Sepertinya namaku cukup dikenal di suku kalian. Feng Qing'er dan Zhu Feng terpaku. Dalam 2 tahun, Xiaoyan telah melampaui mereka, menjadi Dousheng tingkat lanjut. Apakah kau ingin perang besar? Tanya Feng Huang dingin. Aku hanya memilih pihak yang berbeda, jawab Yao Ming santai. Mundur sekarang, kata Xiaoyan datar. Atau tak seorang pun dari kalian pergi hidup-hidup. Feng Huang mencibir dan langsung memberi perintah menyerang. Pertempuran meledak. Yao Ming menghadapi Feng Huang, sementara Kun Huang dan Ying Huang menyerang Xiaoyan bersama-sama. Namun satu tinju, Xiaoyan menghancurkan serangan Kun Huang dan melemparkannya ratusan meter. Kita harus bekerja sama, teriak Ying Huang. 2 Dousheng berubah ke wujud setengah Phoenix, aura ganas menyapu kehampaan. Xiaoyan mendongak dan tertawa keras. 2 Dousheng saja ingin menahanku. Mari kulihat seberapa kuat kalian. Raksasa emas melangkah maju, tawanya mengguncang seluruh alam kosong. Anak muda, kau mencari kematian. Amarah Ying Huang meledak. Bersama Kun Huang, ia menyerang serentak. Cakar iblis menghantam dari atas, sementara pusaran hitam Devouring Spiral menelan dari bawah, menutup semua jalan keluar Xiaoyan. Namun Xiaoyan tetap tenang. Jari musim semi kuning, jari raksasa menghantam cakar Ying Huang hingga hancur. Seketika, telapak tangan hitam menyapu ke bawah. Telapak penciptaan surga. Perut hitam Kun Huang tersedot dan meledak. Kedua tetua agung terhuyung, wajah mereka berubah pucat. Keterampilan Tian,
dan dia menggunakannya dengan sempurna, hati mereka tenggelam. Xiaoyan melirik pertempuran Yao Ming dan Feng Huang, lalu berkata dingin, "Penatua Ming, habisi pasukan mereka." Penatua Ming segera memimpin serangan. Tanpa Ban Sheng untuk menahan, barisan Heaven Demon Phoenix runtuh. Kun Huang dan Ying Huang hendak bergerak, namun Xiaoyan sudah berdiri di depan mereka. "Enya, telapak musim semi kuning." Telapak raksasa jatuh dari langit. Kun Huang dan Ying Huang berubah ke wujud Heaven Demon Phoenix raksasa dan membalas, namun Xiaoyan mengaktifkan tato klannya. Auranya melonjak ke Dou Sheng bintang 2. Telapak raksasa menekan turun. Boom! Darah muncrat. Tubuh raksasa mereka remuk dan jatuh tanpa daya. Seluruh medan perang membeku. Kedua tetua agung kalah. Xiaoyan melangkah maju dan menyegel keduanya. Dalam sekejap, para ahli Heaven Demon Phoenix panik dan melarikan diri. Namun ruang dipadatkan, menjebak mereka semua. Penindasan mutlak. Xiaoyan menghembuskan napas, lalu menatap Feng Huang yang masih bertarung. Kun Huang dan Ying Huang sudah kalah, serunya lantang. Setiap 10 hitungan, satu orang akan mati. Feng Huang menoleh dan membeku. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang tergeletak tak berdaya, berlumuran darah. Bagaimana ini mungkin? Untuk pertama kalinya, wajah Feng Huang dipenuhi ketidakpercayaan. Haha, luar biasa. Saudara Xiaoyan benar-benar mendominasi. Tawa Yao Ming menggema di alam kosong yang sunyi. Mengalahkan dua tetua agung sendirian, dan dalam waktu sesingkat itu pula. Jika kabar ini menyebar ke wilayah binatang, aku ingin tahu berapa banyak pihak yang akan terkejut. Tatapan Yao Ming terhadap Xiaoyan kini benar-benar berubah. Meski dirinya adalah Dou Sheng bintang 2 tingkat lanjut, ia tak berani memastikan mampu menekan Xiaoyan sepenuhnya. Semakin lama berinteraksi, semakin ia merasa pemuda di depannya, bagaikan jurang tak berdasar. Tenang di permukaan, namun menyembunyikan kedalaman yang tak terukur. Potensi Xiaoyan inilah yang membuat Yao Ming tanpa ragu memilih membantu Pulau Naga Timur. Bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan suku Heaven Demon Phoenix, penguasa dunia Magical Beast saat ini. Kehilangan dua Dou Sheng sejati jelas bukan sesuatu yang bisa diterima dengan mudah oleh faksi manapun. "Xiaoyan!" teriak Feng Huang dengan suara berat dan penuh kebencian. "Suku Heaven Demon Phoenix tidak akan pernah berhenti sampai kau mati." "Kita memang sudah bermusuhan sejak lama," jawab Xiaoyan dengan nada datar. "Jika aku takut, aku tidak akan berdiri di hadapanmu sekarang." Tatapan Xiaoyan sedingin es. "Aku tidak ingin membuang waktu. Jika kau tetap keras kepala, aku tidak keberatan membuat suku Heaven Demon Phoenix kehilangan lebih banyak lagi." Nada itu membuat Feng Huang terdiam sejenak. Ia sadar betul setiap Dou Sheng adalah aset yang tak ternilai. Kehilangan dua tetua agung sudah cukup membuat fondasi suku terguncang hebat. "Apa yang kau inginkan?" tanya Feng Huang akhirnya, suaranya ditekan dengan paksa. "Sederhana," jawab Xiaoyan. "Jangan campuri urusan suku naga Void kuno." Pulau Naga Timur tetap tak akan mampu melawan 3 pulau naga besar." Feng Huang mendengus dingin. "Menurutmu mereka bisa bertahan hanya dengan naga Phoenix yang belum dewasa?" "Itu bukan urusanmu," balas Xiaoyan tanpa emosi. "Sekarang kau punya 2 pilihan. Pergi atau tinggal dan ditangkap. Jika kau tinggal, Heaven Demon 3 Phoenix akan mati di sini." Feng Huang mencoba menekan dengan ancaman penghancuran diri. Namun Xiaoyan hanya tersenyum tipis sambil mencengkeram kepala Kun Huang dan Ying Huang. "Putuskan cepat," ucapnya perlahan. "Mana yang lebih dulu? Kau menghancurkan diri atau aku menghancurkan inti monster mereka?" Ekspresi Feng Huang mengeras. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya mengalah. "Baik," katanya dengan suara berat. "Suku Heaven Demon Phoenix tidak akan ikut campur dalam urusan suku naga Void kuno." "Keputusan bijak," ujar Xiaoyan. "Namun Zhu Feng dan 2 tetua agung ini tetap bersamaku." Sebelum Feng Huang sempat bereaksi, ruang di sekitar Zhu Feng mendistorsi. Dalam sekejap, pemuda itu ditarik ke sisi Xiaoyan dan disegel sepenuhnya. "3 orang ini adalah sandera," lanjut Xiaoyan tenang. "Jika suku Heaven Demon Phoenix melanggar janji, bersiaplah mengumpulkan mayat. Jika tidak, mereka akan kembali dengan selamat." Alam kosong kembali sunyi.
Tak ada satu pun ahli Heaven Demon Phoenix yang berani bersuara. Akhirnya, Feng Huang merobek ruang dan membawa pasukannya pergi, menahan amarah yang hampir meledak. Setelah mereka menghilang, Yao Ming tertawa lepas. Kerugian sebesar ini akan menjadi bahan tertawaan di wilayah binatang. Kehilangan dua Dousheng bukan harga yang bisa mereka terima, jawab Xiaoyan pelan. Apa langkah kita selanjutnya? Tanya Yao Ming. Pulau Naga Timur. Tatapan Xiaoyan menembus kedalaman alam kosong. Kekhawatiran samar melintas di hatinya. Ziyan, semoga kau baik-baik saja. Tanpa menunda lagi, tubuh Xiaoyan melesat ke depan. Yao Ming, dokter peri kecil, Qing Lin, dan yang lainnya segera mengikuti, menembus kehampaan, menuju medan pertempuran berikutnya.